Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam mata kuliah Sosiologi dan Penyuluhan, kita akan belajar tentang materi proses belajar mengajar. Kalau di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar penyuluhan, kemudian sedikit menyinggung soal penyuluhan itu adalah proses belajar mengajar secara informal. Di sini kita akan mengulas lebih dalam tentang apa itu proses belajar mengajar, baik dari segi penyuluhnya maupun dari petaninya. Peran seorang penyuluh lapangan itu antara lain adalah sebagai pelatih bagi petani, pelatih yang efektif harusnya mengetahui dan menguasai materi yang akan dilatihkan, serta jenis pengalaman belajar apa yang harus diperlukan, dan hal-hal lain yang membantu mencapai hasil yang diinginkan, baik petani maupun penyuluh. Kemudian, belajar itu berkaitan dengan suatu perubahan di dalam bertingkah laku, karena pengalaman dan keterampilan serta pengetahuan itu akan merubah sesuatu atau merubah diri dari seorang komunikan dan partisipan. Gitu. Proses belajar itu berupa pengalaman, pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, perubahan ini yang nantinya merupakan suatu proses di mana seseorang bisa menerima gagasan baru atau keterampilan yang memuaskan dirinya. Seseorang dapat didorong untuk belajar jika dia akan merasa memperoleh kepuasan akan kebutuhan dasar melalui proses belajar. Menurut psikologi, ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yang pertama adalah kebutuhan akan keamanan. Ini berwujud kebutuhan ekonomi rumah tangga, kemudian ada sosial, spiritual, keamanan terhadap diri sendiri dan keluarganya, seperti itu. Itu kebutuhan keamanan. Ada yang kedua yaitu kebutuhan akan pengalaman baru. Pengalaman baru ini dapat berupa gagasan baru, cara, metode baru untuk melakukan suatu pekerjaan, ataupun kepentingan baru bagi dirinya dan keluarganya. Misalnya sesuatu yang memang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh petani dan keluarganya. Kemudian dia menemukan pengalaman baru dari hasil penyuluhan tersebut. Yang ketiga, ada kebutuhan akan kasih sayang atau tanggapan. Nah, kebutuhan ini antara lain itu sama dengan orang lain, yaitu kebersamaan, rasa sosial dalam masyarakat. Karena kita ketahui bahwa manusia memang merupakan makhluk sosial. Jadi kebutuhan akan kasih sayang atau dianggap kayak gitu, kebersamaan, itu merupakan salah satu kebutuhan psikologis ya, yang dibutuhkan oleh manusia. Kita nggak mampu hidup sendiri, kita nggak mampu melakukan semuanya sendiri gitu. Kita tetap butuh orang lain sebagai makhluk sosial dan itu merupakan naluri manusia. Yang keempat, ada kebutuhan untuk dikenal atau diakui eksistensinya. Nah, ini merupakan salah satu kebutuhan yang yang sangat mendasar bagi manusia, mau diakui eksistensinya gitu, ingin dipuji, ingin dikenal kayak gitu. Nah, kebutuhan untuk dikenal atau diakui eksistensinya, keberadaannya seperti itu di dalam masyarakat dapat berupa status sosial. Pernah belajar ya status sosial di SMA, di SMP mungkin ada status sosial, strata sosial kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan manusia. Bisa berwujud status sosial, kemudian prestasi yang dicapai, ataupun yang lainnya untuk meningkatkan prestis atau nilai dari seseorang itu di dalam masyarakat. Nah, kalau misalnya teman-teman biasanya dengar orang tuanya menjelaskan kepada tetangganya, kalau anak saya begini, prestasinya sudah mencapai ini. Nah, itu adalah salah satu prestis atau nilai seseorang yang ingin diakui keberadaannya. Itu adalah salah satu proses belajar. Nah, kemudian kita masuk ke materi. Seseorang dapat didorong untuk belajar jika dia memperoleh kepuasan akan kebutuhan dasarnya melalui proses belajar. Tadi kita sudah membahas ya, bahwa orang itu mau didorong untuk belajar kalau kebutuhannya terpenuhi atau kepuasan dari kebutuhan dasarnya itu tercukupi kayak gitu. Misalnya aku pertama kali mendapat penyuluhan gitu. Aku maunya materinya itu tentang bagaimana cara menanam
atau cara budidaya secara hidroponik gitu. Kalau misalnya materinya memang sesuai, kemudian kita mendapat saya lebih condong ke saya mendapat pengalaman baru, saya akan tertarik untuk mengikuti penyuluhan selanjutnya. Saya mau ikut ke penyuluhan materi selanjutnya karena saya merasa puas dengan apa yang saya inginkan gitu. Itu melalui proses belajar tentunya. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi sudah kita bahas tentang kebutuhan akan keamanan, kemudian pengalaman baru, tanggapan, diakui eksistensinya. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia di mana dia akan mau belajar jika kebutuhan 4 ini secara psikologis terpenuhi gitu. Kebutuhan akan keamanan, pengalaman baru, ditanggapin atau keberadaannya itu diakui, kebutuhan akan tanggapan dan kasih sayang ya, kebutuhan diakui eksistensinya, kemudian tidak dicuekin gitu. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa manusia yang dikucilkan atau disendirikan gitu tidak dianggap itu merupakan salah satu penyakit yang susah dihilangkan di kehidupan sosial ya gitu. Dan itu menumbuhkan rasa percaya dirinya lagi itu susah gitu. Jadi kegiatan membuli, mengucilkan kayak gitu itu sangat tidak disarankan, itu sangat disarankan untuk jauh-jauh dibuang gitu. Nggak boleh ya kita membuli orang lain, mengucilkan orang lain, itu nggak boleh gitu. Karena dampak psikologisnya itu nggak hanya sebentar, tapi bertahun-tahun gitu. Dan untuk menumbuhkan lagi percaya dirinya dia, menumbuhkan lagi sikap semangat untuk menjalani hidup itu kurang kalau misalnya orang sudah pernah dibully gitu. Jadi saya harap di sini nggak ada kasus pembulian, kemudian kasus mengucilkan temennya kayak gitu, enggak ya gitu. Sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama bersosialisasi gitu. Mungkin ada temen yang introvert kayak gitu dan ada yang extrovert, ada yang pendiam, ada yang banyak omong gitu. Tapi kita harus bisa memposisikan diri kita gitu. Kalau misalnya ada teman yang agak diam ya coba diajak ngomong. Mungkin dia masih malu karena masih adaptasi dengan kondisi yang baru, lingkungan yang baru gitu. Tapi ada yang langsung kenal, langsung akrab gitu. Itu nggak boleh disamain karena sifat sikap seseorang itu berbeda-beda. Dari hal sekecil itu, dari sosialisasi sekecil itu, teman-teman bisa belajar bagaimana ciri atau perilaku penyuluh ataupun orang yang dianggap sebagai komunikator dalam lingkungan masyarakat. Untuk yang selanjutnya, itu ada sumber pendidikan. Nah, kita kemarin sudah sempat menyinggung sebentar antara pendidikan informal, non-formal, dan pendidikan formal. Itu seperti apa perbedaannya gitu. Kalau pendidikan informal, itu proses pendidikannya panjang. Informal ya, pendidikannya panjang, diperoleh dan dikumpulkan oleh seseorang. Ada pengetahuan, keterampilan, sikap hidup, dan segala sesuatu yang diperoleh dari pengalaman pribadi, baik itu sehari-hari, dari kehidupannya di masyarakat. Pendidikan informal itu pendidikan yang berlangsung sepanjang kita hidup. Jadi kayak teman-teman bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, itu adalah pendidikan informal yang nggak pernah diajarkan sikap-sikap keterampilan di pendidikan formal gitu. Kalau misalnya di pendidikan formal kan lebih cenderung ke teori ya. Teori misalnya teman-teman belajar teori budidaya, tanaman perkebunan, tanaman pangan, kemudian hortikultura, ada hidroponik, nah dan lain sebagainya. Itu adalah pendidikan formal, teori dan praktikumnya. Tapi kalau untuk kegiatan sosial, kemudian cara berbicara dengan orang yang lebih tua, berbicara kepada anak-anak, berbicara kepada teman sebaya, itu kan di luar dari pendidikan formal gitu. Kecuali kalau teman-teman mengambil mata kuliah atau jurusan bimbingan konseling misalnya atau psikologi kayak gitu. Nah, itu emang diajarkan. Tapi lebih cenderung kepada hal-hal yang memang berhubungan dengan teori kalau pendidikan formal. Kalau informal itu lebih kepada bagaimana sikap kita berlaku di masyarakat kayak gitu. Dan itu berlaku sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun maksudnya selama kita hidup. Kalau pendidikan formal itu struktural. Jadi ada sistemnya di situ. Sistem pengajaran yang kronologis dan berjenjang. Misalnya dari prasekolah atau PAUD,
kemudian TK, SD, SMP, SMA, sarjana, master, terus nanti ada S3 juga kayak gitu. Nah, itu adalah struktural, ada strukturnya, sistemnya berjenjang. Itu adalah pendidikan formal. Nah, sementara bagaimana yang pendidikan non formal? Apakah sama dengan yang informal gitu? Nah, kalau pendidikan non formal itu pengajaran sistematis yang diorganisir di luar sistem pendidikan formal bagi sekelompok orang yang memenuhi keperluan khusus. Misalnya, penyuluhan pertanian kayak kita. Nah, ini adalah non formal. Atau pernah saudara melihat ada pendidikan bagi anak-anak yang tidak sekolah gitu. Misalnya diajari oleh seorang guru dari mana kayak gitu. Nah, itu nggak ada sistematisnya. Siapa yang mau gabung boleh kayak gitu. Atau ngaji. Nah, itu salah satu non formal karena nggak ada sistematisnya dan siapa aja boleh ikut gitu. Nggak dibatasin ilmu, nggak dibatasin pengalaman. Tuh, siapa aja boleh ikut. Nah, di daerah pedesaan, cakupan pendidikan informal itu lebih sempit dibandingkan di daerah kota. Karena apa? Karena media massanya itu sangat kurang. Tapi kalau saat ini desa yang ada di Pulau Jawa mungkin sudah sangat maju ya. Mirip lah sama yang di kota kayak gitu. Karena jangkauan medianya juga sudah cukup. Kemudian petaninya juga sudah bisa mengakses informasi gitu kan. Pendidikan non formal seperti penyuluhan itu bisa di bidang kesehatan, kemudian keluarga berencana, ada kebencanaan, ataupun yang lainnya gitu, mempunyai potensi yang sangat besar gitu. Kalau dulu memang penyuluhan itu sangat dibutuhkan karena apa? Karena belum ada media-media yang memang menyampaikan informasi terkait dengan apa yang dia butuhkan gitu. Tapi kalau saat ini mau nyari apapun bisa googling, bisa YouTube gitu. Tapi tetap ada pendampingan dari petani karena kalau misalnya di YouTube kan itu nggak ada pendampingan ya, cuman kayak teori gitu aja terus bentuk praktikumnya seperti ini gitu. Kalau ada kesalahan-kesalahan kita mau tanya siapa gitu kan. Nah, fungsinya penyuluh adalah sebagai pendamping itu tadi. Apa yang sudah dilakukan, dilaksanakan itu ditanyakan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin penyuluh belum bisa menjawab, itu nanti dimusyawarahkan apakah ada pengalaman petani dari yang lain kayak gitu yang sudah pernah mengalami masalah tersebut. Kemarin saya sudah membaca jawaban dari saudara tentang apa ya? Tentang prioritas masalah yang dihadapi oleh penyuluh gitu. Ada yang melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menanyakan apakah ada petani lain yang sudah pernah mengalami masalah pengendalian hama warang nih gitu. Terus yang kedua akan diambil tindakan seperti pengendaliannya menggunakan herbisida apa dan itu berkonsultasi dengan pemerintah setempat gitu. Jawabannya udah bagus-bagus, sudah sesuai analisis beda-beda ya setiap individu gitu, ada yang memprioritaskan nomor 1, ada yang memprioritaskan nomor 3, ada yang memprioritaskan nomor 2. Nggak ada jawaban yang salah di situ. Semuanya benar. Gitu. Jadi akan ada perbedaan nilai itu berdasarkan analisisnya. Alasannya seperti apa? Kenapa mengambil posisi nomor 2, posisi nomor 3, atau kasus nomor 1, kayak gitu. Hasil analisisnya itu yang dinilai. Tapi kalau jawabannya apakah semuanya jawaban nomor 1 gitu? Enggak, karena di dalam penyuluhan itu enggak ada benar atau salah. Hanya aja kita menilainya dari analisis bagaimana kita menilai suatu kondisi, suatu kasus untuk bisa diambil jalan keluarnya. Itu sebenarnya penilaian khususnya ya. Dan saya menemukan bukan masalah sih, lebih kepada kasus mahasiswa yang mencontek gitu. Jadi hasil kerjaan kelas B dicontek kelas A ataupun sebaliknya gitu. Tapi saya lihat dari waktu pengumpulannya lebih dulu siapa gitu. Nah, kedua mahasiswa ini nilainya saya kurangi gitu dengan batas nilai minimum. Jadi nggak ada nilai yang baik gitu. Kalau misalnya saudara beranggapan bahwa ya sudah yang penting udah ngumpulin tugas deh kayak gitu. Nanti kan nggak dicek satu-satu. Kalau saya ngeceknya satu-satu ya. Jadi mulai dari tugas itu dikumpulkan, kalau sudah ada komentar di dalam sunan berarti sudah saya cek gitu. Meskipun nilainya nggak saya tampilkan di sunan. Jadi jangan
berusaha untuk contekan gitu ya, kelas A dan kelas B. Mentang-mentang beda kelas gitu, jadi nanti nggak akan sama. Itu sama persis gitu, mulai dari jenis tulisannya, format tulisannya, ukuran tulisannya, cuman beda nama doang kayak gitu. Nah, itu nggak bisa. Saya masih toleransi nih karena masih tugas pertama gitu. Tapi kalau untuk tugas selanjutnya ketahuannya seperti itu, mungkin akan saya kasih nilai 0 di situ. Jangan ya. Tujuan dosen atau tujuan guru memberikan tugas itu adalah untuk melihat seberapa jauh tangkapan materi oleh mahasiswa tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya contekan, ya nggak bisa dinilai juga sudah sampai mana materi yang diterima, kayak gitu. Untuk melihat juga bagaimana mahasiswa ini sebenarnya. Kita kan nggak ketemu daring nih, nggak ketemu luring nih, kita cuma ketemu daring. Jadi gimana saya bisa mengenal kapasitas saudara kalau misalnya hasilnya contekan kayak gitu, apalagi udah contekan copy paste nggak dibaca lagi kan, kalau pas ditanya face to face gitu nggak ngerti apa-apa, itu kan nggak bagus juga gitu. Mahasiswa loh, udah siswa udah lebih besar daripada siswa, cara berpikirnya juga harusnya berbeda dengan siswa kan. Itu kembali lagi ke sumber pendidikan ini, walaupun pendidikan non-formal tadi mempunyai potensi yang sangat besar di pedesaan, tapi kalau penanganannya kurang tepat, maka hasil yang diharapkan itu seringkali tidak memuaskan. Pada kegiatan penyuluhan, subjek yang ingin dijangkau adalah masyarakat tani beserta keluarganya. Ada bapak tani, ibu tani, pemuda dan pemudi tani, atau masyarakat yang berminat terhadap kegiatan pertanian. Nah, untuk memudahkan suatu pekerjaan, biasanya penyuluh lapangan ini mengorganisir ketua-ketua kelompok tani untuk bekerja sama melalui petani perorangan yang progresif. Kayak pelatihan ketua kelompok tani. Nanti dari ketua kelompok tani akan di-share ke anggota kelompok taninya, seperti itu. Nah, mengingat kegiatan penyuluhan itu adalah pendidikan non formal, maka proses belajar mengajar yang diterapkan itu nggak sama dengan pendidikan formal ataupun informal. Di lain sisi, sasaran yang dituju adalah masyarakat tani yang umumnya sudah dewasa, sudah lebih banyak pengalaman. Maka prinsip-prinsip ataupun cara belajar orang dewasa itu juga berbeda gitu. Nanti kita bahas di beberapa materi selanjutnya tentang pendidikan orang dewasa dan pendidikan anak-anak. Itu perbedaannya seperti apa. Nah, kemudian, apa itu pendidikan orang dewasa? Kemudian prinsipnya gimana? Ada prinsip-prinsip orang dewasa dalam belajar. Beda dengan kita ya, karena kita masih menuju dewasa atau masih remaja. Seperti itu saudara masih dewasa, remaja, belum dewasa. Jadi kita belajar prinsip-prinsip orang dewasa. Ada rencana yang pertama. Jadi ada perencanaan yang terstruktur, ada terorganisir oleh penyuluh, bagaimana mereka akan melakukan penyuluhan. Rencananya mau menyuluh apa, materinya apa, menggunakan media apa, siapa sasarannya, itu ada rencana. Kemudian yang kedua ada kesiapan, penyuluh harus memaksimalkan potensinya, kemudian harus menguasai materi yang akan disampaikan. Harus gitu. Kemudian yang ketiga, peserta berpartisipasi aktif. Ada komunikasi dua arah. Kalau misalnya penyuluhannya itu nggak ada komunikasi dua arah, berarti partisipasinya kurang aktif. Dinilai penyuluhan tersebut kurang efektif. Kemudian yang keempat ada pencapaian. Jadi ada perubahan dari sebelum dilakukan penyuluhan sama setelah dilakukan penyuluhan. Ada pencapaian. Itu adalah prinsip-prinsip orang dewasa. Kalau ada orang yang berprinsip, hari ini aku goals-nya apa ya? Kayak gitu. Hari ini capaianku apa ya? Kayak gitu. Itu adalah salah satu prinsip orang dewasa dalam belajar. Meskipun bukan di dalam hal penyuluhan, dalam hal sehari-hari juga bisa orang berpikir bahwa goals aku hari ini misalnya membuat prototipe hidroponik, atau goalsku hari ini menanam tanaman, melakukan penyemaian. Goalsku hari ini membersihkan lahan. Gitu. Nah, itu ada pencapaian yang diraih dalam hari tersebut. Yang kelima, relasi penyuluh dan petani yang efektif. Maksudnya itu nggak cuma berlaku pada saat penyuluhan aja, tapi dalam hari-hari selanjutnya. Gitu. Tetap ada pendampingan, jadi ada relasi
hubungan penyuluh dengan petani yang efektif. Yang keenam, pemakaian alat-alat bantu latihan. Jadi ada prototipenya, ada demonstrasi caranya, bagaimana cara menggunakan alat-alat itu. Ada alat-alat bantu. Kalau misalnya saudara sedang mempraktekkan cara teknologi tepat guna nih, gitu. Misalnya teknologi tepat guna penyaringan air bersih, gitu. Misalnya menggunakan bahan-bahan seadanya. Nah, itu ada alat bantunya di situ. Ada alat yang digunakan untuk praktek. Jadi nanti petani di rumah bisa praktek sendiri atau ikut ada yang praktek di situ. Jadi perwakilan praktek gitu. Kalau misalnya diajak praktek kayak gitu ada kepuasan tersendiri biasanya di dalam diri manusia gitu. Oh, aku bisa nih ternyata. Nanti di rumah aku praktek deh gitu. Jadi ada semangat sendiri gitu. Yang ketujuh, praktek terus-menerus. Harapannya suatu inovasi ataupun hasil dari penyuluhan materi kayak gitu itu nggak cuma dipakai sekali tapi bermanfaat untuk terus dan selanjutnya gitu. Jadi ada pelaksanaan pengajaran seumur hidup jelas dan langsung kepada pokok masalahnya gitu. Ada praktek terus-menerus itu dalam artian itu ada kesalahan-kesalahan yang diperbaiki. Jadi menemukan misalnya praktek yang ini, oh aku masih salah. Misalnya ya ini misalnya contohnya di hidroponik. Di hidroponik aku menggunakan larutan AB mix dengan konsentrasi sekian gitu. Oh terlalu pekat ternyata, ya sudah akhirnya besok diturunin konsentrasinya lebih cair lagi, lebih encer kayak gitu. Oh ini kurang bagus juga di tanaman selada. Ternyata seladanya malah kuning-kuning kayak gitu. Oke, besok dicoba lagi, diturunkan lagi konsentrasinya gitu. Ternyata bagus nih subur. Nah, itu adalah macam-macam praktek sehingga menemukan konsentrasi yang tepat gitu. Itu terjadi seumur hidup gitu, berjalan seumur hidup. Kemudian kalau misalnya ada petani yang memang mendalami salah satu budidaya, teknis budidaya itu akan jadi lebih prefer di situ, lebih lebih ahli di bidangnya. Itu adalah dilakukan karena beliaunya praktek terus-menerus. Salah satu cara untuk memerangi lupa adalah melakukan praktek terus-menerus, kata salah satu penulis. Atau referensi saya mengatakan bahwa kalau kita praktek terus-menerus itu akan memerangi lupa. Ada ilmu yang memang kalau misalnya dipakai semakin lama semakin baik, atau kalau lama nggak dipakai semakin lama semakin lupa. Itu biasa ya. Kadang kita kalau misalnya di Word aja mengerjakan tugas, lama nggak buka Word gitu, itu jadi lupa. Di mana ya naruhnya gitu kan. Tapi kalau sering dibuka, Word-nya sering dipakai, nah itu biasanya lebih ingat. Sering-sering dipraktekkan biar nggak lupa. Ada kecepatan belajar tergantung dari banyaknya hal. Nah, kecepatan belajar ini juga berhubungan dengan usia si praktikan gitu. Usia si komunikan. Kecepatan belajar kalau kita masih muda, belum banyak pikiran, kemudian belum banyak yang dipikirkan, gitu mungkin akan cepat menerima materi. Tapi kalau misalnya orang tua bagaimana, orang dewasa bagaimana gitu. Jangan banyak-banyak dulu diajarin, yang penting itu mendasar dan itu terkait dengan masalahnya mereka. Sedikit aja, kemudian langsung praktek gitu. Jangan teori terus gitu. Bosen merekanya, sudah biasa aku dengerin teori kayak gini, sudah banyak aku dapat pengalaman di lapangan kayak gini gitu kan. Nah, itu adalah salah satu prinsip orang dewasa dalam belajar. Kalau materinya berbobot, kemudian urutan penyampaiannya logis, cara menyampaikannya mudah dimengerti, kemudian kondisinya itu menyenangkan, ada rasa kebersamaan antara penyuluh dengan petani atau petani dengan para anggotanya gitu satu sama lain, itu akan mudah masuk gitu. Jadi suasana yang kondusif itu juga penting dalam mendukung kecepatan belajar gitu. Selanjutnya ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petani. Kemudian ada hambatan-hambatan yang dihadapi petani. Hambatan-hambatan ini yang biasanya memang ada ditemukan di lapangan. Yang pertama pengetahuan. Karena minimnya informasi, jadi pengetahuan itu juga minim, hanya berdasarkan dengan
proses turun-temurun, belajar turun-temurun. Kata nenek moyangku begini, kata nenek moyangku begini, gitu. Kata bapakku begini. Nah, itu adalah salah satu kekurangan dari atau hambatan-hambatan yang dihadapi petani. Tapi saat ini sudah banyak sekali media informasi yang memberikan informasi-informasi baik, baik itu dari internet, kemudian dari googling, dari majalah, dari koran, surat kabar, dan lain sebagainya, iklan di TV, itu sudah banyak ya pengetahuan-pengetahuan. Yang kedua ada motivasi. Nah, motivasi ini berasal dari diri dia sendiri. Apakah dia ingin merubah hidupnya, dia ingin belajar, dia ingin mengerti, gitu. Itu berasal dari diri sendiri gitu. Nah, motivasi ini kalau misalnya nggak dipupuk, kemudian nggak disemangatin, ya percuma gitu loh. Kalau petani lebih banyak ke learning by doing gitu, belajar dengan cara praktek. Kalau misalnya seorang melakukan sendiri suatu tindakan atau pekerjaan yang menyatakan suatu pendapat dengan cara atau kata-katanya sendiri, dia lebih menghayati gitu, karena prinsip belajar orang dewasa itu memahami. Tuh, memahami, kalau sudah dipahami, dia tahu konsep dasarnya itu seperti apa. Makanya dia bisa melakukan meskipun caranya menggunakan cara yang lain sesuai dengan diri dia sendiri gitu. Kalau kita cuma mengerti gitu doang. Iya, saya tahu gitu. Saya tahu artinya, misalnya saya tahu cara buka pintu gitu. Oh, ditarik gitu doang. Ya udah gitu. Tapi ketika pintunya itu pintu geser, nah gimana cara buka pintunya? Karena aku nggak diajarin tuh teori geser pintu gitu kan, pintu yang digeser. Itu adalah mengerti. Tahapannya mengerti bahwa pintu itu cuman bisa dibuka, didorong atau ditarik kayak gitu, ke depan atau ke belakang, itu doang. Nah, tapi kalau pintunya geser nih, misalnya geser ke samping atau atas bawah kayak gitu. Nah, itu gimana cara bukanya? Kalau prinsip orang dewasa itu memahami bahwa pintu itu selalu bisa dibuka, makanya dia akan mencari cara. Gimana caranya biar pintu itu bisa dibuka? Kalau cuma tahap mengerti, ya udah mengerti pintu udah dorong atau ditarik gitu doang. Tapi kalau misalnya memahami, itu dia bisa tahu konsep dasarnya adalah pintu bisa dibuka, entah itu terkunci atau enggak gitu. Itu ciri-cirinya memahami dan mengerti. Dan biasanya kalau memahami, dia bakalan ingat terus konsep dasarnya gitu. Tapi kalau mengerti biasanya gampang lupa tuh, karena konsep dasarnya nggak diingat, nggak dipahami. Makanya kalau misalnya ada materi-materi yang memang saudara kurang paham, tanyakan gitu. Kemudian pikirkan konsep dasarnya apa. Kalau sudah paham dengan konsep dasarnya apa, biasanya akan mudah mengingatnya. Walaupun itu sampai bertahun-tahun lamanya nggak dibuka lagi, tapi kalau sudah paham, biasanya dia akan nyantol di otak gitu. Tapi kalau sudah dimengerti, ya udahlah ya, aku udah paham nih, udah tahu nih gitu, rumusnya fisika ini gitu. Tapi kalau misalnya lama nggak dibuka, lupa kayak gitu. Nah, yang ketiga sumber daya. Kekurangan, hambatan-hambatan biasanya mau mencoba suatu inovasi, kekurangan di sumber daya nih gitu, baik itu materi atau sumber daya di lahannya. Misalnya penyuluhan menerapkan sistem budidaya bawang merah kayak gitu, padahal di lahannya itu cuma tak ada hujan. Nggak bisa dong gitu, karena bawang merah kan lebih cenderung kepada irigasi ya. Walaupun bisa ditanam, mungkin hasilnya nggak akan optimal atau nggak akan maksimal juga. Karena emang sumber dayanya tuh nggak sesuai gitu. Kita harus sesuaikan sumber daya lahan ataupun sumber daya materinya itu berdasarkan dengan keadaan masyarakat sekitar. Kemudian wawasan. Nah, wawasan ini berhubungan dengan pengetahuan ya gitu. Makin besar wawasannya, maka makin berkembang si petani ini. Wawasannya dari mana? Bisa dari penyuluh mengajak wisata kemana, kemudian kunjungan tani, kunjungan kelompok tani, kayak gitu kemarin kayak mimbar Sara Sehat. Nah, itu menambah wawasan-wawasan. Yang kelima, kekuasaan. Nah, kadang masih banyak terjadi nih daerah-daerah di luar Jawa mungkin ya, atau di Jawa mungkin masih ada juga, nggak punya lahan petaninya. Dia nggak petani karena mata pencaharian sebagai tukang tanam misalnya. Tukang tanam kemudian dia punya sepetak lahan atau ladang di samping rumahnya yang dipakai untuk berkebun, misalnya gitu, disebutnya petani. Tapi dia nggak punya kekuasaan atau punya lahan yang luas gitu, nanami padi, untuk berkebun, untuk apa gitu, nggak cukup untuk
membudidayakan tanaman dalam ukuran yang luas gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk kekuasaan, atau dia nggak punya kekuasaan untuk memberikan pendapat misalnya. Kalau sekarang kita sudah punya HAM ya, jadi bebas mengemukakan pendapat gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada kekuasaan untuk berbicara, kemudian dia juga nggak termotivasi untuk belajar, ya itu adalah hambatan-hambatan yang bisa sebenarnya dihilangkan gitu, tapi berhubungan dengan orang lain juga, baik dirinya, orang lain, maupun stakeholder setempat. Gitu. Itu saling berhubungan, berkaitan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ini. Gitu. Selanjutnya, ini ada tahapan pembelajaran, itu Experiential Learning Cycle atau ELC. Experiential Learning Cycle ini adalah lingkaran pembelajaran pengalaman atau pengalaman pembelajaran gitu. Seperti apa? Ini proses belajar mengajar yang sudah dikembangkan dan diterapkan secara luas. Yang secara skematis ini digambarkan sebagai cycle. Ini sistematisnya. Climate setting atau menciptakan suasana belajar mengajar yang baik. Misalnya pendekatan yang digunakan atau diterapkan itu, tadi kita sudah bahas sedikit tentang climate setting atau suasana belajar mengajar. Manusia secara individu itu punya keunikan dalam diri masing-masing ya tentunya. Sehingga dalam menyusun suatu kurikulum latihan atau suatu pelatihan kayak gitu, harus ada berbagai ragam pendekatan pendidikan yang menampung bermacam-macam cara orang belajar. Nggak disatukan kayak gitu. Jadi ditampung aja gitu. Misalnya orang yang ini suka ngomong, yang ini diem gitu. Terus yang ini aku suka demonstrasi cara. Aku sukanya langsung praktek aja deh kayak gitu. Nah, itu kita harus pinter-pinter membuat suasana yang baik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada goals clarification atau penjelasan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai itu seperti apa. Nggak boleh dipaksain, karena itu kurang memberikan harapan, sehingga proses ini harus ditumbuhkan sebagai hasil yang diperoleh dari pengalaman kelompok tani atau anggota tani tersebut. Kayak gitu, goals-nya seperti apa. Yang selanjutnya ada experiencing atau kegiatan melakukan mengerjakan. Nah, ini lebih kepada learning by doing, kemudian dia lebih kepada pengalaman-pengalaman, saling berbagi sharing kayak gitu. Kemudian ada processing. Nah, processing ini adalah mengolah, bagaimana mengolah suatu informasi yang didapat gitu. Nanti kita akan dalami lagi di slide selanjutnya. Yang kemudian yang kelima, generalizing. Generalizing itu adalah menggeneralisasikan semua yang sudah materi didapatkan, pengalaman-pengalaman orang, kemudian dari learning by doing itu tadi, praktik itu tadi, kemudian dijadikan satu kayak gitu. Seperti apa? Kemudian applying atau diterapkan. Seperti apa penerapannya? Nah, experiential learning cycle ini sesuai dengan namanya yang bermakna belajar dari pengalaman ya. Jadi strategi belajar efektif yang menggunakan pendekatan kegiatan belajar ini dibangun dengan menyediakan situasi, kondisi, lingkungan yang mendorong pertumbuhan atau tumbuhnya proses yang dia merasa mengalami sendiri kegiatan tersebut gitu. Sehingga bentuk kegiatannya itu bisa berupa kegiatan di dalam kelas, kemudian ada simulasi kegiatan, ada permainan peran atau role playing ya disebutnya ya. Atau kehidupan sehari-hari kayak misalnya drama gitu. Ada juga pentas seni gitu juga. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang biasanya lebih kepada penyuluhan kayak gitu. Kemudian kita bahas satu-satu. Climate setting itu menciptakan suasana belajar mengajar. Gitu. Suasana yang baik itu sangat penting. Gitu. Mulai dari waktunya, kemudian medianya juga. Gitu. Kita pilih waktu yang tepat gitu untuk petani tersebut bisa berkumpul. Gitu. Jangan sampai kita pilih waktunya yang nggak tepat. Pas petani tersebut lagi ngolah sawah misalnya, atau petani tersebut lagi ada acara, ada misalnya acara yasinan atau pengajian atau apa gitu. Nah, itu jangan gitu.
Cara yang paling sederhana untuk menciptakan suasana belajar yang baik itu dengan pemulaan kegiatan sebelum sebelum penyuluh itu menyampaikan materi, bahas dulu pokok bahasan yang ringan-ringan gitu, ataukah perkenalan, kemudian ada transisi, misalnya Bapak tahu nggak bawang merah itu apa gitu. Pasti kan nanti pada ngomong tuh banyak-banyak yang ngomong. Nah, itu adalah transisi misalnya. Jadi kayak pemfokusan sistem belajar. Nah, atau bisa juga dilakukan dengan perkenalan gitu, perkenalan dari penyuluhnya atau anggota taninya gitu. Status perkawinannya bagaimana, jumlah anak yang dimiliki, kemudian pengalaman gitu. Terus kenapa hal ini harus dilakukan gitu? Alasannya adalah untuk menarik perhatian seluruh peserta agar hanya tertuju kepada si penyuluh atau kepada komunikator gitu. Sehingga si komunikan ini atau masyarakat ini atau kelompok tani ini nggak ada hal lain yang diperhatikan kecuali si komunikan gitu. Kemudian bisa dengan bertukar informasi, saling membuat kedekatan antara kelompok tani satu dengan kelompok tani yang lainnya, atau anggota tani satu dengan yang lainnya gitu, berbagi pengalaman gitu. Nah, di sini pengaturan yang seperti inilah yang masing-masing peserta akan memperoleh kesempatan berbicara, menumbuhkan keberanian untuk berbicara, kemudian berbagi pengalaman. Nah, situasi awal yang menyenangkan ini yang diharapkan dapat menumbuhkan minat peserta untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar selanjutnya gitu. Kemudian yang kedua ada goal clarification atau penjelasan tujuan. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari SMART. Ada specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Spesifik itu apa gitu? Spesifik itu untuk kebutuhan khusus gitu, lebih kepada spesifikasi kebutuhan yang dia inginkan seperti apa gitu, lebih spesifik, khusus belajar mengajar yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan khususnya dia gitu. Nah, kemudian yang kedua measurable, tujuan akhir yang dapat terukur. Dapat diukur bahwa kegiatan ini harus mempunyai tujuan akhir. Tujuan akhirnya seperti apa? Mengubah perilaku, sikap, dan keterampilan itu tadi. Kemudian achievable, harus dapat dicapai oleh peserta. Harus mampu dicapai, kemudian diterapkan. Gitu. Kalau realistik itu tujuan akhirnya harus realistik, masuk akal, sesuai dengan kemampuan peserta. Jadi jangan berpikir atau berekspektasi lebih tinggi gitu. Karena kita harus menyesuaikan dengan kemampuan peserta. Ada time bound juga, pencapaian tujuan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Nah, tujuan dari goals clarification ini adalah peserta atau tani, ketua kelompok tani atau anggota tani itu mengerti apa yang disampaikan oleh penyuluh. Mereka mengerti keuntungan yang diperolehnya, kemudian memahami materi yang diberikan gitu, meskipun memang harus mengorbankan waktu mereka gitu. Tujuannya itu mempunyai kriteria yang jelas untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik, dapat diukur, kemudian keberhasilan atau hasil yang dicapai itu tuh harus bisa diukur dan bukan sesuatu yang sulit kayak gitu, sesuai dengan kemampuan peserta itu tadi gitu. Nah, SMART ini tadi walaupun memang kelihatannya mudah, tapi sebenarnya susah juga untuk dilakukan gitu. Misalnya ada satu kasus, suatu proyek itu menyelenggarakan kegiatan belajar tentang pemupukan tanaman kelapa misalnya, kelapa gitu. Kalau di sini sudah jarang ya kelapa ya. Nah, pesertanya itu petani yang dipilih. Kemudian waktu latihannya itu ditetapkan 4 jam. Standar kebutuhan kerja itu kira-kira 3 hari jika dilakukan oleh satu orang. Kemudian per hektarnya itu ada 143 batang, sehingga hasil standar kegiatan per jam itu satu orangnya 7 batang kelapa. Dari contoh di atas itu, gimana cara merumuskan tujuan berdasarkan unsur-unsur SMART ini tadi. Itu specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Tujuannya yang dicapai adalah
setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta mampu melakukan pemupukan tanaman kelapa hibrida sesuai dengan teknik dan metode pupuk yang dianjurkan pada kecepatan pemupukan 7 batang kelapa per jam. Sehingga pada akhir latihan, kalau misalnya peserta nggak bisa tuh mencapai tujuannya atau mencapai kecepatan pemupukan, berarti tujuannya itu nggak bisa dicapai. Berarti penyuluhan ini dirasa kurang efektif. Gitu. Ada kesalahan-kesalahan dari parameter atau kriteria materi yang terdapat di materi tersebut gitu. Atau ada kesalahan dalam melakukan seleksi terhadap pesertanya. Itu ada tujuan akhir yang dapat terukur. Harus dicapai oleh peserta tadi 7 tanaman kelapa dalam 1 jam. Kalau misalnya nggak bisa dicapai oleh peserta, berarti ada kesalahan gitu. Kemudian tujuan akhirnya harus realistik, masuk akal sesuai dengan kemampuan peserta. Berarti peserta yang dipilih itu belum mampu gitu. Kita harus sesuaikan dengan kemampuan peserta. Mungkin dari fisiknya, kemudian dari kondisi lahannya kayak gitu. Itu harus kita sesuaikan. Pencapaian tujuan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Ternyata nggak tercapai itu tadi gitu time bound-nya. Harusnya 1 jam itu tuh bisa mampu 7 tanaman kelapa, ternyata mereka cuma bisa mampu 5, ada yang mampu 3, ada yang mampu 4. Tuh. Itu harus dikoreksi lagi, ada kesalahan di mana gitu. Nah, yang ketiga ada experiencing, kegiatan mengerjakan atau melakukan atau mengalami suatu pengalaman gitu ya. Experience kan diambil dari kata pengalaman, di mana dia mengalami suatu awal kegiatan belajar mengajar untuk menghasilkan data dari proses tersebut. Mengalami sesungguhnya merupakan suatu unsur yang sifatnya hidup sehingga dinamis. Dia pengalaman-pengalamannya itu nggak tetap, jadi bisa berubah-ubah pengalamannya. Tentu seperti itu karena kemajuan zaman juga mempengaruhi pengalaman-pengalaman seseorang. Nah, proses ELC sendiri dalam experiencing ini mempunyai sifat yang subjektif atau mengambil manfaat dari banyak-banyak unsur yang bersifat objektif dari pengalaman yang dimilikinya. Jadi banyak yang diukur. Ada penilaian-penilaian khusus gitu, jadi nggak objektif. Mengurangi sifat subjektif. Kalau subjektif kan hanya menilai salah satu, jadi berpegangan pada salah satu aja. Kalau objektif kan dari berbagai gitu. Bersifat objektif gitu, jadi berbagai sumber. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh peserta, baik perorangan maupun kelompok untuk memudahkan tahap mengalami experience, pengalaman. Jadi seolah-olah dia mengalami gitu kegiatan tersebut. Bisa studi kasus, kemudian ada saling melatih satu dengan yang lainnya kayak gitu. Nah, tahapan ini berfungsi membentuk data awal yang mendasari keseluruhan proses belajar mengajar. Kalau kita berbagi pengalaman biasanya sering tuh ya kalau lagi cerita-cerita sama temen gitu, misalnya nongkrong di kafe mana kayak gitu, aku dulu pernah loh naik gunung ini gitu. Oh iya gitu. Saling berbagi cerita. Misalnya si A pernah naik Gunung Lawu, si B pernah naik Gunung Merapi, misalnya si C pernah naik Gunung Muria misalnya gitu. Mereka akan berbagi pengalaman. Itu adalah salah satu cara menumbuhkan minat atau mendapatkan data dari cerita tersebut. Seolah-olah mengalami dia. Kalau di Lawu tuh gitu ya trekkingnya gitu. Kalau di Merapi lebih kepada pasir ya, jadi agak beratnya tuh karena pasir gitu. Kalau di Muria itu puncaknya banyak gitu. Jadi nggak satu. Mereka berbagi pengalaman seolah-olah mereka ada di dalam situ. Yang keempat ada processing, mengolah hasil dari berbagai pengalaman peserta, kemudian didiskusikan untuk mengerucutkan masalah. Nah, tahapan ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses belajar mengajar menurut metode ELC. Selama tahap ini berlangsung, peserta secara perorangan membagi pengalaman-pengalaman khusus yang diperolehnya dari tahap mengalami. Yang tadi ya, yang sudah pengalaman dibagi tadi. Selama proses ini, pengalaman peserta membagi pengalaman mencoba menghubungkan pemikiran dengan perasaan secara bersama-sama agar bisa dipetik pengertian dari pengalaman tersebut. Nah,
Di tahap ini, biasanya penyuluh itu berperan dalam membantu peserta untuk memperoleh pengertian dari pengalaman mereka. Dapat diperoleh beberapa data konkret yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan. Kayak misalnya tadi kita belajar dari suatu kasus yang dijawab oleh teman saudara, aku akan melakukan suatu musyawarah dulu dengan petani lain. Apakah petani lain sudah ada yang pernah mengendalikan hama berang nih gitu. Nah, tugas penyuluh di situ adalah mendampingi, menengahi, kemudian mendapatkan menarik kesimpulan dari percakapan kedua petani tersebut. Misalnya gitu, misalnya ada dua petani gitu atau kelompok tani. Nah, itu fungsi penyuluh adalah menengahi dan mengerucutkan kesimpulannya. Ada generalizing atau pengambilan kesimpulan dari hasil diskusi dalam penyelesaian masalahnya. Ada generalnya, itu tugas penyuluh penarikan kesimpulan dari tadi ya, pola dan tema yang sudah dikenali tadi. Kemudian si petani tadi menetapkan bagaimana hubungan antara pola-pola yang berkembang selama belajar berdasarkan dari pengalaman, kemudian dari goals clarification tadi, itu diambil kesimpulannya seperti apa dihubungkan. Misalnya, kegiatan yang bisa dilakukan selama generalizing ini adalah kelompok diskusi, misalnya konsep, kemudian perumusan kesimpulan, kemudian perumusan kegiatan yang akan dilakukan, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, itu generalizing. Kalau yang applying gimana? Applying itu diterapkan hasilnya. Menerapkan hasil diskusi penyelesaian masalah untuk mengubah perilaku seperti yang diharapkan. Misalnya, teknik yang dipergunakan untuk memudahkan langkah ini bisa tanggapan perorangan atau kelompok terhadap pertanyaan bagaimana atau kegiatan peserta untuk mengembangkan hasil. Anda menggunakan hasil belajar ini untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan, apakah sudah efektif atau belum, gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan membuat pertanyaan, gitu, apakah sudah efektif atau belum. Kalau misalnya ternyata dirasa kesimpulan kemudian applying itu belum efektif, belum sesuai dengan kondisi yang ada di situ, maka akan dikoreksi lagi kegiatannya itu. Yang salah di mana? Apakah memang hambatan-hambatan yang tadi sudah kita bahas itu berhubungan juga dengan penerapannya ini, atau memang ada di petani itu sendiri gitu. Kita harus mengoreksi kegiatannya. Itu adalah tugas dari supervisor biasanya. Bisa penyuluh itu sendiri yang menjadi supervisor, bisa dari penyuluh tingkat yang lebih tinggi gitu. Banyak keuntungan sebenarnya yang dapat diperoleh dari penerapan kegiatan belajar secara ILC ini tadi gitu. Pendekatan ini memungkinkan setiap orang yang terlibat dalam partisipasi itu menjadi lebih aktif gitu. Jadi mampu menyampaikan aspirasinya. Jadi nggak diem aja gitu. Oleh sebab itu, untuk mempermudah dalam memperoleh berbagai kecakapan berasal dari pengalaman dapat dipelajari dengan baik. Berbagi pengalaman antar petani itu bisa lebih diterima dan lebih baik. Yang terakhir, apakah ada pertanyaan? Minggu depan kita akan membahas lebih lanjut mengenai belajar mengajar juga. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan sampaikan melalui grup WhatsApp. Saya kurang prefer untuk menjawab pertanyaan menggunakan chat pribadi. Jadi silahkan menggunakan grup WhatsApp, manfaatkan grup WhatsApp atau di Sunan untuk memberikan pertanyaan ya. Itu saya akhiri. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.